Oke, terima kasih Pak Yan dan Bu Titin. Jadi kita hari ini calonnya karena tadinya 3, yang 2 tidak bersedia karena waktu sudah di pusat. Pak Suryadi tidak bersedia. Jadi calonnya tetap tunggal 1 Pak Ardiles. Bagaimana teman-teman? Yang setuju tunjuk tangan. Yang setuju? Setuju semua? Oke, saya ketuk palunya 1 kali. Terima kasih. Jadi baiklah Bapak Ibu sekalian, Ketua AFWI Provinsi Bengkulu tahun 2022 sampai dengan tahun 2026, Bapak Ardiles. Kami persilahkan Pak Ardiles. Oke, jadi ketuanya yaitu Bapak Ardiles. Ini penyerahan palu sidang musda, sahabat-sahabat mulia. Oke, terima kasih. Sukses di panitia. Sama-sama. Ya, dari panitia Oke, baik. serahkan palu. Artinya pelaksanaan musda akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa tashkurillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Bapak dan sekalian, peserta musda yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah tiba kini pada beberapa agenda untuk kegiatan pleno, sidang pleno 1, 2, dan 3, dan sebelumnya telah disepakati oleh tim steering committee atau tim Permus membagi dalam agenda musda kita ini menjadi 3 pelaksanaan sidang pleno. Pleno 1, pleno 1 kami hanya mengingatkan kembali pengesahan quorum dan pembahasan agenda sidang serta penetapan tatib untuk kegiatan musda. Kemudian sidang pleno 2 nanti akan dipimpin oleh Pak Suryadi, yaitu laporan pertanggungjawaban pengurus DPD IWI Provinsi serta kemudian pandangan umum jika memang ada pandangan umum dari peserta. Dan yang ketiga nanti ada sidang pleno 3, yaitu penjaringan bakal calon dan calon ketua DPD API Provinsi Bengkulu. Yang berikutnya adalah penetapan dan pengesahan ketua terpilih. Nah, baru kemudian 1 ketua terpilih dengan berita acara ditandatangani dan ditetapkan. Ketua terpilih selanjutnya nanti akan melengkapi struktur, diberikan amanah sebagaimana nanti amanah yang diberikan pada pleno 3, yaitu 2 pekan setelah ditetapkan ketua terpilih telah disepakati dalam forum. Pleno 3 kelanjutan nanti setelah makan siang, sambutan ketua terpilih DPD dan kemudian penetapan tim formatur untuk kelengkapan penyusunan pengurus plus dengan juga ADART dan sebagainya nanti juga dibahas di dalam tim formatur. Dan terakhir kita gunakan 15 menit sebelum jam 15.00 penutupan, yaitu penutupan musda Provinsi Bengkulu dan oleh ketua steering committee. Demikian agenda sidang kita ya untuk di musda 1 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Pagi, siang Bapak dan Ibu semuanya. Baik, kami dari tim pleno 1 diketuai oleh Bu Titin, dan anggotanya saya sendiri di Siti Indah dan juga Bu Siti Sultan. Nah, dikarenakan Bu Titin izin ada keluarganya yang sakit, maka saya yang akan menggantikan untuk sidang pleno 1. Baiklah, kita akan mulai di mana aturannya nanti ada 3 ada ketukan 3. Oh ya, baik, kita buka ya sidang Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Untuk itu sidang pertama pengesahan forum jumlah keseluruhan 28 dan yang hadir itu 19.
Jadi artinya musda pleno 1 musda ini bisa kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembahasan agenda sidang. Kalau begitu saya akhiri pleno 1 pada sidang kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pleno 2. Oke, silakan selanjutnya kami serahkan ke pleno 2 Pak Surjadi dengan Bu Yuniar. Musda yang saya banggakan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan agenda kita bahwa dalam musda ini kita masuk di acara sidang pleno kedua dengan materi sidang. Ada beberapa agenda. Yang pertama, laporan pertanggungjawaban pengurus DPD IWI Provinsi Bengkulu periode 2013 sampai dengan 2018. Kemudian agenda kedua, pandangan umum laporan pertanggungjawaban pengurus DPD IWI Provinsi Bengkulu periode 2013 sampai dengan 2018. Untuk itu, pleno kedua saya buka secara resmi. Silakan Pak Gunawan yang mewakili dari atau Pak Joko. Pak Joko. Mohon maaf Pak Joko. Ya, silakan Pak. Jadi posisi sekretaris IWI ini ya. Iya, silakan Pak Joko. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati pimpinan sidang serta anggota peserta musda yang berbahagia, seperjuangan yang luar biasa. Pertama saya bahagia sekali ya, tersanjung tentunya bahwa Widya Suara di Provinsi Bengkulu bisa menyelenggarakan musda kayak begini. Sebagaimana tadi Pak Joko pernah sampaikan, mudah-mudahan ini bukan musda yang pertama dan sekaligus terakhir kayak di ini. Baik, Bapak sekalian, mohon izin untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus Ikatan Widya Suara Indonesia IWI Provinsi Bengkulu masa bakti 2013-2018. A. Umum. Urutan sistematika laporan. Bab 1 pendahuluan, bab 2 kegiatan, bab 3 kesimpulan, bab 4 saran, dan bab 5 penutup. Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban ini. Bab 3 kesimpulan bahwa dari laporan tersebut di atas, maka kegiatan yang dapat dilakukan sebagian belum maksimal. Saran-saran. 1. Semoga apa yang telah dilakukan pengurus IWI masa bakti 2013-2018 yang kini bertransformasi menjadi APWI dapat ditingkatkan oleh pengurus APWI pada kepengurusan berikutnya. Demikian laporan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih terkhusus untuk Pak Sekretaris IWI yang sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus DPD IWI. Sekarang saat ini, apakah kita bisa menerima? Tapi sebelum kita menerima pertanggungjawaban atau menolak, kalau ada Bapak Ibu sekalian yang ingin menyampaikan pandangannya, disilakan. Cukup. Luar biasa. Close dulu. Baik, Pak Bud. Ya, silakan Pak Bud. Sekali lagi, terima kasih kepada Pak Joko dan Pak Sandi Gunawan yang sudah hadir menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Secara resmi, laporan ini bisa diterima dan disahkan.
disampaikannya laporan pertanggungjawaban ini 2013 sampai 2016 dan yang sudah diterima oleh peserta musda, maka pada siang ini kita nyatakan pengurus ini dinyatakan selesai. Dan sekali lagi kita ucapkan terima kasih atas segala baktinya untuk keluarga besar IPSA. Demikian Bapak Ibu, pleno kedua dalam musda ini saya akhiri. Bila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa kegiatannya. Yang pertama, penjaringan balon atau calon ketua DPP AFWI Provinsi Bengkulu periode 2022-2026. Yang kedua, pemilihan ketua DPP AFWI periode 2022 sampai 2026. Ketiga, penetapan dan pengesahan ketua terpilih DPP AFWI Provinsi Bengkulu periode 2022 sampai 2026. Kemudian penandatanganan berita acara. Kemudian yang keempat, sambutan ketua terpilih DPP AFWI periode 2022-2026. Yang keenam, penetapan formatur penyusunan pengurus DPP AFWI Provinsi Bengkulu tahun 2022-2026. Kemudian yang terakhir kita penutupan musda. Jadi baiklah, akan saya buka sidang pleno yang ketiga. Jadi untuk sesi yang pertama, penjaringan balon atau calon ketua DPP AFWI Provinsi Bengkulu. Silahkan, boleh mencalonkan diri, boleh dari utusan dari Bapelkes siapa, pertanian siapa, silakan. BPSDM siapa, silakan. Silakan dari BPSDM, saya kasih waktu. Silakan Bu Sri Sumaya. Ya. Kalau dari BPSDM ini boleh dibilang saya pribadi atau juga sama-sama kami menyalonkan Pak Ardiles. Pak Ardiles. Dari BPSDM. Iya, Pak Ardiles. Bapelkes. Bapelkes, halo. Bagaimana Pak Suryadi? Catat Pak Siti. Pak Suryadi. Silakan Bu Yulinar. Terima kasih untuk pimpinan sidang. Saya pribadi pertama saya mengusulkan menjadi calon ketua itu Bapak Sari Gunawan. Pak Sari Gunawan. Ada 3 balon. Pak Ardiles, Pak Suryadi, Pak Sari Gunawan. 3 kan tadi 3 kan kita mintanya 3. Oke. Bisa lebih. Ya silakan Pak Suryadi. Saya pada persyaratan yang kedua. Tolong dibacakan. Yang kedua. Usia tadi apa? Usia kan sudah nggak berlagu lagi tadi kan? Apa? Nggak berlagu lagi di apa tadi? Yang kedua itu mau dan mampu Bapak Ibu. Pak Suryadi mengundurkan diri. Jadi kita kandidatnya ada 2, Pak Sari Gunawan dan Pak Ardiles. Bagaimana? Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, pimpinan sidang. Saya bicara bukan anggota pimpinan sidang karena nama yang disebut untuk dikandidatkan. Beberapa forum diskusi di API, Ivli Korwil 1, nanti sebetulnya bahwa posisi API itu sangat strategis.
dan komunikasi langsung juga baik itu di LAN, di Kemendagri dan sebagainya, hampir semua di seluruh Sumatera gitu. Kementerian dan lembaga itu sebaiknya memang tidak menjadi pimpinan API di DPP provinsi, dan saya mengusulkan sebetulnya teman-teman dari BPSDM untuk bisa menempati posisi itu, sementara kami dari kementerian dan lembaga lain selalu tetap mensupport. Terima kasih pimpinan sidang. Jadi apa yang telah menjadi penyampaian dari Pak Gunawan tadi, saya sangat setuju ya, sangat setuju. Artinya nanti tidak ada apa double jabatan ya. Nah sehingga kalau saya lebih cenderung lebih baik kita, karena tadi tinggal dua kan, kita musyawarah saja, nggak usah langsung musyawarah mufakat aja. Dan memang benar juga kata Pak Sari Gunawan tadi. Jadi ruhnya itu pertama kan BPSDM dulu untuk yang seprovinsi itu. Ya. Baru nanti kalau nggak ada baru kita bisa cari kementerian kelembagaan tadi kan. Nah oleh karena itu kalau saya sepakat setuju kalau yang dari BPSDM dalam hal ini tadi diajukan oleh Pak Ardiles ya. Mungkin itu. Terima kasih. Artis voting setuju semua. Oke, berarti kita sekarang tinggal musyawarah. Setuju? Kalau setuju saya ketuk palu, nggak ada yang boleh protes. Oke, terima kasih. Silakan, kita calon tunggal tinggal satu, Pak Ardiles. Calonnya karena tadinya 3, yang 2 tidak bersedia karena Pak Kun sudah di pusat, Pak Suryazi tidak bersedia. Jadi calonnya tetap tunggal satu, Pak Ardiles. Bagaimana teman-teman? Setuju? Yang setuju tunjuk tangan. Yang setuju? Setuju semua? Oke, saya ketuk palunya 1 kali. Terima kasih. Jadi baiklah Bapak Ibu sekalian, Ketua AFWI Provinsi Bengkulu tahun 2022 sampai dengan tahun 2026, Bapak Ardiles. Kami persilakan Pak Ardiles. Oke, jadi ketuanya yaitu Bapak Ardiles. Oke, kita lanjutkan. Setuju? Kalau setuju saya ketuk palunya, nggak ada yang boleh protes. Jadi baiklah, untuk sesi berikutnya yaitu sambutan ketua terpilih. Untuk itu kami persilakan Pak Ardiles sebagai ketua AFWI tahun 2022 sampai dengan 2026. Silakan Pak, ngambil tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan sidang pleno 3, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Widya Suara yang saya banggakan dan sangat-sangat saya hormati. Pertama-tama terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk yang telah dipilih secara aklamasi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Profesi Widya Suara Indonesia Provinsi Bengkulu Prode 2022-2026. Yang kedua, saya bukanlah seorang superman. Saya butuh super team. Kalau superman itu kerja sendiri, dan itu tidak baik. Jadi saya butuh support tim. Saya terima kasih kepada teman-teman organisasi komite yang kemarin sudah membantu saya untuk menyiapkan sesuai dengan arahan dari stiri komite pelaksanaan musda ini. Jadi nantinya saya minta bantuan pertama dari kawan-kawan yang seumuran dengan saya minta bimbingan dari bapak-bapak, ibu-ibu yang senior dari saya, karena secara usia, secara masa kerja, bapak-bapak, ibu, para WI utama, WI Madya yang sudah lebih dahulu dari saya sudah banyak makan garam, asam garam di dalam kewidya suara, dan itu saya butuh bimbingan. Yang ketiga, untuk program kerja saya masih butuh bantuan dari steering komite dan tim promus, karena kita melaksanakan organisasi ini berdasarkan aspirasi dari seluruh anggota, bukan atas kehendak ketua sendiri, tapi adalah aspirasi dari seluruh anggota. Dan aspirasi yang terdengar pertama kali kemarin adalah bagaimana tunjangan jabatan fungsional kita bisa masuk ke dalam daftar gaji. Kita sudah berusaha, dari BPSDM sudah berusaha, dari Bapolkes sudah berusaha juga, sudah menghubungi kawan-kawan di BKD dan BPKD.
dan didukung oleh Pak Kepala BPSDM melalui dengan mengirim surat kepada Pak Sekda agar bisa Maret ini masuk ke dalam daftar gaji. Namun kita masih terkendala adanya peraturan BKN. Itu yang selanjutnya masalah TPP. Masalah TPP terus terang beberapa bulan yang lalu sempat ada komunikasi terkait usulan kenaikan TPP Widya Iswara. Tapi ini baru komunikasi informal dengan pribadi saya. Namun ada pilihan yang berat pada saat itu. Tempat yang saya tuju untuk komunikasi itu setuju TPP kita mengikuti Provinsi Lampung. Namun di dalam perhitungannya tidak menjamin 100% kita menerima penuh. Ada syarat. Pertama 21 JP harus terpenuhi. Itu berat. Per bulan. Itu berat. Makanya pada saat komunikasi informal kemarin saya memilih biarlah tidak berdasarkan kelas jabatan. Karena berat. 21 JP per bulan itu luar biasa berat. Apakah kita ada yang mampu memenuhi itu 21 JP per bulan? Tidak cukup kan? Itu masalah TPP Pak Ibu Win dan kawan-kawan sekalian. Kemudian masalah program kerja nanti sambil mengalir saja. Seiring dengan pembentukan formatur, kemudian penyusunan program kerja kita sambil mengalir saja. Dan tak lupa bahwa kita adalah meneruskan garis besar program kerja yang sudah disusun oleh Dewan Pimpinan Pusat API periode 2020-2023. Kemudian baru kita sesuaikan dengan program kerja kita. Terima kasih atas amanahnya, dan sekali lagi di dalam agama saya jika kita menerima amanat, kalimat pertama yang saya ucapkan adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena semuanya berasal dari Allah dan semuanya juga kembali dari Allah. Karena itu amanah itu bisa sebuah berkah dan bisa juga sebuah musibah. Itu untuk mengingat diri saya bahwa ini bukanlah apa-apa, kita umat beragama punya Tuhan, dan dukungan kawan-kawan sangat saya harapkan. Sesuai dengan tema kita, transformasi untuk sinergi membangun negeri. Saatnya sekarang kita membangun. Sudahlah, tidak ada lagi yang namanya WI BPSDM, WI Bapelkes, kemudian tidak ada lagi yang namanya WI Bapelkes, pertanian, koperasi. Sekarang kita ada Widya Iswara Provinsi Bengkulu. Kemudian tidak ada lagi namanya istilah WI Karir, WI Impasi. Untuk kita tidak ada WI penyetaraan. Iya, karena kemarin sudah ada terdengar akan ada WI penyetaraan. Kita sekarang adalah WI. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih kompak, bisa lebih maju, bisa lebih saling berbagi, dan bisa lebih saling peduli sesama Widya Iswara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu dong oleh ketua terpilih. Kasih aplaus. Jadi terima kasih oleh Pak Ketua AFWI tahun 2022-2026. Untuk berikutnya kepada Bapak Ketua AFWI, tolong formatur, penetapan formatur ya, formatur penyusunan pengurus DPD-nya AFWI. Kita kasih waktu kurang lebih 15 hari. Kurang lebih 15 hari kan? Maksimal 15 hari ya Pak Ardiles untuk disusun pengurus-pengurusnya. Ya. Jadi benar. Jadi demikianlah untuk sesi sidang pleno yang ketiga. Ya. Jadi untuk penetapan formatur silakan Pak Ketua dengan beberapa orang baik dari Bapelkes, Pertanian, BPSDM. Silakan. Untuk amanah dalam pleno, saya izin mengusulkan pertama untuk tim formatur setiap institusi ada perwakilan. Untuk pertanian langsung Pak dalam Ginting. Kemudian untuk PLK Curug langsung Ibu Nurlena. Untuk Bapelkes Ibu Antis. Untuk BPSDM saya minta bantuan kepada Pak Sur selaku utama. Terima kasih Pak Ardiles. Jadi untuk tim formaturnya ada 5 orang, yaitu
dari ketuanya Pak Ardiles, kemudian dari pertanian Pak Ginting, Babelkes Ibu Antis, BPSDM Pak Suryadi, kemudian dari PLK Curug Ibu Nurlena. Ya, sepakat? Setuju? Ketik. Terima kasih Pak Ardiles. Jadi baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk sesi sidang pleno yang ketiga kita akhiri. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sidang berikutnya, iya. Jadi demikianlah sidang pleno yang ketiga kita akhiri. Terima kasih atas partisipasinya. Dan saya tutup. Oke. Dan Allah SWT memberikan berkah dan meridhoi terhadap segala seluruh kegiatan ini. Berpacu kita ke depan menjadi yang terbaik berkelas internasional. Demikian teman-teman sekalian, dan mari kita akhiri rangkaian acara ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sari Gunawan selaku Ketua Steering Komite, Bapak-bapak, Ibu-ibu beserta musda yang kami hormati. Dengan ditutupnya acara tadi, maka selesai sudah kegiatan musyawarah daerah pertama Asosiasi Profesi Widyaswara Indonesia Provinsi Bengkulu tahun 2022. Alhamdulillah kita setelah mendapatkan ketua terpilih, dan nanti ketua terpilih bersama tim formatur akan rapat untuk membentuk susunan kepengurusan. Pedoman kita adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dengan kondisi sekarang, kemungkinan rapatnya jika kita tidak bisa bertatap muka langsung, kemungkinan akan difasilitasi dengan Zoom meeting. Terima kasih. Dan selanjutnya untuk ya Bu Titin. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Titin dan Pak Yan Rizal yang telah bergabung sama kita melalui virtual Zoom meeting. Dan tadi ada beberapa yang mencoba untuk bergabung, Bu Zenia, Ibu Aslinda, Pak Hardi melalui virtual Zoom meeting juga, namun karena terkendala sinyal akhirnya keluar dari Zoom meeting. Kami selaku panitia pelaksana pertama mengucapkan permohonan maaf jika dalam memfasilitasi kegiatan ini terdapat kekurangan di sana sini. Kami manusia biasa, tidak ada yang sempurna, dan kami mohon maaf apabila tempat duduk, snack dan segala macamnya kurang maksimal. Tapi kami sudah berusaha dengan maksimal. Terima kasih. Untuk mengungkapkan kebahagiaan kita pada hari ini, maka kita akhiri dengan foto bersama. Setelah foto bersama, makan bersama. Terima kasih. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat-sahabat mulia, bahwa sudah selesai pelaksanaan musda pertama APWI Provinsi Bengkulu. Sudah berlangsung dengan lancar dan sudah terpilih Ketua APWI DPD Provinsi Bengkulu. Ini sudah bersama kita, yaitu Pak Ardiles. Nah, kita dengar pernyataan dari Pak Ardiles bagaimana kemudian organisasi APWI Provinsi Bengkulu ini akan dibawa. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Widyaswara Provinsi Bengkulu yang telah memberikan amanahnya kepada saya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Profesi Widyaswara Indonesia Provinsi Bengkulu untuk masa bakti 2022-2026. Yang kedua, saya sangat membutuhkan bantuan kerjasama, dukungan dari semua Widyaswara, baik yang dari BPSDM Provinsi Bengkulu, UPT Pelatihan Kesehatan, UPT Pelatihan Koperasi, UPT Pelatihan Pertanian, dan Balai Latihan Kerja Curug, agar kita sama-sama untuk mewujudkan transformasi untuk sinergi membangun negeri, sehingga APU ini bisa tumbuh dan berkembang menjadi kuat, dan kita para Widyaswara pun bisa tumbuh dan berkembang, meningkatkan kompetensi kita untuk kemajuan Provinsi Bengkulu pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Yang ketiga, kita akan bersinergi
untuk mendukung visi dan misi Gubernur Bengkulu, yaitu Bengkulu maju, Bengkulu sejahtera, dan Bengkulu hebat. Dan perlu diketahui bahwa keberadaan Widya Suara itu mendukung visi, misi ketiga dan misi keempat Gubernur Bengkulu. Saya rasa itu saja. Mari kita bersama-sama untuk bekerja secara ikhlas, secara cerdas, agar terwujudnya birokrasi berkelas dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Sekian tadi sahabat-sahabat pernyataan dari Ketua terpilih dari proses Musda 1 APWI DPD Provinsi Bengkulu.